would you mind untuk memulai rumah tangga dengan different prinsip ataupun driven belief? Kalau memang kata Allah sudah berjodoh, itu pasti akan ada jalannya. Mau bagaimanapun juga caranya, mau ada manusia yang menghalangi atau kita berdua nggak mau gimana, pasti akan jadi. Waktu pertama kali first kiss, siapa yang nyium dulu? Lo atau Dia. Dia. Anda nggak berani natap tapi nggak dulu. Dia. Marcel, thank you for always being there for me. Makasih ya, udah selalu ngurusin aku kalau aku sakit. Thank you for being a friend, a father, a best friend, everything in my life. I'm so lucky to have you in my life. Vio, makasih udah nunjukin ke aku kalau ya ada seseorang yang mengeluarkan, ya aku jadi tahu kalau aku tuh masih punya rasa dibutuhin. Cium dong, halo. Emang boleh di YouTube? Boleh dong. Pasangan terbucin, Vio sama Marcel sekarang punya vlog berdua, and then kayaknya growing quite fast ya. Terus mata netizen juga ke kalian tuh perhatiannya juga cukup banyak, cukup rame gitu, karena mereka mungkin senang gitu dengan ya akhirnya Marcel sebagai seorang duda, Vio juga ini I'm so sorry I have to put this, tapi kan ini di masyarakat sebutannya misalnya seorang janda yang masing-masing punya masa lalu, tapi kalian akhirnya bisa sama-sama dan you guys both look happy gitu. Tapi banyak yang bilang juga bahwa jangan kebucinan, kayak sekarang kan misalnya kayak kemarin Kiki Saputri sempat dibilangin tuh jangan terlalu bucin apalah segala macam, karena you know what nanti kan akan masuk kepada fase-fase tidak seromantis sekarang ini gitu. Ada yang ngomong gitu nggak ke Vio juga? Banyak sih, banyak malah yang fast forward, alah tunggu lihat setahun lagi pas segala macam. Tapi aku tuh tipikal orang yang aku sadar kalau kita tuh tidak bisa mengontrol apa yang orang lain ngomong tentang kita atau perbuat sama kita, tapi kita bisa mengontrol responnya. Dan aku tuh udah bisa cukup matang secara emosi untuk nggak mikirin omongan-omongan itu, karena kan yang tahu dan yang jalanin aku sama Marcel. Nah orang tuh mikirin ini masih honeymoon phase, bucinnya pas segala macam. Justru pas awal-awal kita kenal itu tuh dia udah lama banget sendiri, udah biasa sendiri. Dia tuh sangat keras dan udah terpola hidupnya tuh seperti ini. Nah itu sebenarnya di challenge itu justru pas awal-awal di relationship, dan dia tuh kan punya komitmen isu yang aku di acara-acara yang sebelumnya udah pernah bilang, dia tuh lama banget bilang aku temen, abis itu jadi pacal pakai L, pacal abis belum pacar ya, sekarang pacar, and itu tuh butuh berapa bulan gitu. Jadi untuk meyakinkan dia kalau ya udah in this relationship kamu aman, aku aman, kita tuh akan punya healthy relationship, karena aku udah meskipun aku banyak trauma tapi aku udah growth, itu tuh susah banget. Dan apalagi ngadepin, bayangin duda 7 tahun. Benar. Udah terpola semuanya, dan dia tuh orangnya tuh bener-bener pikirannya tuh kuat banget. Oke, yang tadi kan kamu selalu ngomongnya selalu hal yang positif tentang Marcel. Tapi by far apa bukan negatifnya, tapi apa challenge-nya untuk pacaran dengan si Marcel yang terbiasa 7 tahun sendiri ini? Dia kayaknya udah lupa gimana caranya pacaran. Dan dia orangnya keras. Sebenarnya keras, ya. Ya kan laki-laki nggak lama sendiri aja keras. Kolot kaku ya. Iya, Sel bener-bener keras. Terus aku tuh ya kayak dia suka mempermasalahan hal-hal kecil yang sebenarnya menurut aku tuh nggak usah dipermasalahin. Kayak contoh yang tadi. Apa? Ini aku tahu dia bete tadi. Tiba-tiba dia pas datang kayak, kamu semalam tidur jam berapa? Jam 12. Kenapa emang tumben kamu nggak bilang sama aku? Ya aku mau tidur dulu dari kasur kayak gini. Terus aku bilang aku tahu dia energinya udah negatif dan dia bete. Iya. Cuma kalau aku antepin, perempuan kan biasanya kalau misalnya gitu kenapa? Apa sih lu? Nah, aku bisa proses. Udah, jawabnya santai aja. Mungkin itu aku biasanya kalau habis pergi ya Beb, aku bilang iya udah di rumah nih, udah di kasur. Tapi kalau aku di rumah kayaknya aku langsung naik aja, aku tidur. Mungkin kamu lupa.
tapi dia tetap bete. Dia tetap bete Lu karena bisa menurut itu ngerasain di nih. luar kebiasaan. Dia kan orangnya terstruktur, tersusun rapi, apa yang terjadwal, teratur oke. sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang di luar kebiasaan, dia akan bete dan aku udah tahu itu. Nah, tadi malam ya udah aku cuma mikir, ya udah, dia sayang sama aku, makanya dia kayak gitu. Mungkin dia worry, mungkin dia takut aku kabur ke klub mana gitu, which is nggak mungkin ya kan? Iya. Kayak kemarin juga tiba-tiba mobil parkirnya miring, kayak siapa yang habis pakai mobil semalam? Ya Allah. Kayak gitu-gitu loh. Gak sangka saya, Pak. Kayak gitu. Ya emang, ya dia yang Anda lebih punya jelas. trust issue ya? Just joking. Iya kayaknya deh. Nggak, tapi kenapa? Maksudnya sampai si Vio nggak ngabarin, kenapa that thing matters for Sebenarnya you? nggak mikirin itu sih. Tapi Tapi kamu bete tadi. Kayak kenapa kamu nggak WA? Enggak, aku bete karena ini ada yang harus aku urusin soal mata nih, ya ada inilah yang mengganggu. Ya. Terus habis itu udah pesan obatnya nggak nyampe-nyampe, akhirnya harus telepon. Itu aja sih. Cuma memang kalau soal terstruktur iya. Cuma kalau belakangan ini setelah sama dia, aku banyak belajar soal ya udah legowo, kayak Santai. ikutin aja jalan. Makanya Iya. gitu. Jadi aku tuh pas masuk memulai hubungan dengan dia, jadinya aku kayak membuka diri tuh yang membuka bukan cuman hati doang, tapi aku mau rasain apa sih? Karena aku tahu ini ada gap 16 tahun. pasti. Terus kemudian ada perbedaan ini pola pikir, sudut pandang. Iya. She's been through a lot juga. Iya. Terus habis itu aku pengen coba belajar itu deh. Jujur waktu dulu aku salah satu isu yang aku nggak mau kan menjalin hubungan itu adalah aku nggak mau ribet. Gak mau ribet. Gak mau ribet dengan pasangan. Wow. Iya, itu yang benar-benar jadi kayak misalnya kalau baru kenal orang, menarik, atraktif. Tapi pas begini tiba-tiba mentoknya adalah gue mesti sediain waktu untuk dia, aku mesti mikirin dia ngapain, terus dia semalam kemana, dia mau minta izin pergi sama teman, kayak gitu-gitu tuh jadi males. Jadi nggak tahu juga, mungkin pernah ada pengalaman di masa lalu yang akhirnya jadi isu yang udah ribet-ribet. Dalam diri sendiri aja gue gitu ya. Dari dalam diri sendiri. Wow. Nah cuman pas sama dia, setelah dia menceritakan, dia membuka diri, dia honest banget, dia ceritain masa lalu dia seperti apa, kayak sinetron. Iya. Terus juga apa yang dia udah jalanin barusan. Aku jadi malah I wanna guide her. Ya kayak gitu muncul. Kalau I guide her, berarti aku harus membuka lebih dalam lagi, dan aku juga harus siap, bukan cuman happy, tapi juga pasti akan ada benturan-benturan dan sakit. Akan ada air mata, argumen pastinya, bergesekan, ya kan? Dan akhirnya itu aku, ya udah aku mau terima itu. Jadi bukan ya udah karena ya udahlah, tapi something di dalam diri yang selama ini tuh nahan banget loh ini sebenarnya ya. Dulu ada beberapa yang deket, yang deketin itu semuanya mentalnya karena di situ, karena aku sendiri yang ya udahlah, terus ditambah juga dia nggak nelpon balik, nggak ngabarin, nggak. Dan lu juga kayaknya nggak effort gitu ya? Effort, betul. Nggak effort Dia juga. pasif sekali. Tapi ada satu momen yang dimana aku tahu dia sebelum ngomong itu semua sama aku bisa tahu itu yang ada di dalam otaknya dia. Nggak tahu, aku kayak punya gift buat kayak bisa baca orang gitu loh. Nah. Tapi bukan ya kayak mistis gitu ya, tapi dari logika aku aja aku baca psikologi. Aku pernah ngomong kayak gini sama dia. Ingat nggak Beb, aku bilang, tenang aja, aku nggak mau bikin kamu ribet. I just want to make you happy. Iya, dia cuma bilang Dan aku tahu you've been through a lot and you're a good father, dan itu yang bikin aku lulu, and you deserve to be happy. Aku ngomong gitu terus sama dia. You deserve to be happy, dan gue nggak bakal bikin lu ribet karena aku tahu diri aku bukan cewek-cewek ribet. Dan aku bisa cukup rasional, aku malah kayak laki. Karena otak kiri aku tuh lebih dominan daripada otak kanan. Jadi aku sure kalau aku nggak akan bikin hidup dia ribet, tapi kita berdua bakal grow bareng dan kita bakalan happy. kata-kata dia itu sih. Yang bikin lo akhirnya. Iya, jadi lebih confidence. Right. Tapi kan banyak orang yang akhirnya pada bilang, aduh kalian bucin banget, kalian lucu banget berdua. Again, we live in Indonesia. Tapi kan satu agamanya A, dua agamanya B. Beda apa sebutannya, beda frekuensi. Beda server. Beda server. Jangan sampai ada yang login, ada yang log out. Temboknya Ada login, log out. Temboknya tinggi. Iya kan, ya maksudnya gini, sebanyak orang sebenarnya ya, menurut gue kan soalnya religion itu kan is something between us and God. Our relationship very private. Tapi ya kalian tuh udah jadi bagian dari masyarakat. Ada yang ngefans sama kalian, ada yang suka nih dengan Vio dan Marcel sekarang. Tapi nggak bisa disalahkan juga, they have hope.
Ya mereka juga punya harapan sama kalian berdua gitu. Tadi Vio bilang, jangan sampai ada yang ini ini. Ya namanya berharap boleh-boleh aja dong masing-masing fan gitu. Tapi gimana Vio dengan kamu sebagai seorang mualaf? Seorang mualaf, ya. Marcel juga yang aku tahu juga seorang Kristen yang cukup kuat gitu. Gimana you guys akhirnya menghadapi, iya bukan pressure tapi pasti ada dong. Pressure. Komen-komen gitu kan? Komen ya, bukan relationship kita berdua, karena relationship kita berdua dari awal nggak pernah ada masalah soal di agama ini, nggak pernah ada jadi kalau Vio pertama kali tahu bahwa he's a Christian, usia juga udah mumpuni gitu, gimana kalian melihatnya? I'm okay kok, karena keluarga aku juga masih Kristen semua, jadi toleransi aku memang sangat tinggi sekali sama semua agama. Terus kalau umur memang aku justru nyarinya dan sukanya yang jauh lebih tua memang, karena menurut aku meskipun aku 32 tahun tapi I've been through a lot, dan frekuensi pemikiran aku tuh kalau yang sama seumur aku justru malah gak nyambung, malah aku harus nyari yang jauh lebih tua. Tapi kalau ngomongin soal komen-komen netizen apa segala macam ya, sekarang kita udah go public, kita udah milik publik, dan semua orang bebas berpendapat dan berkata apapun juga. Kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah kalau memang kita nggak kuat, kita jangan baca. Kalau misalnya kita memang kuat, ya udah baca aja. Tapi itu kan optionnya ada di kita. Tapi kita nggak bisa ngontrol nih semua orang ngomong apa. Tapi kalau yang aku baca 90% lebih orang itu justru fokus on our happiness, karena semua orang tahu Marcel udah 7 tahun jadi duda, and it's very long buat laki-laki buat jadi single, dan akhirnya dia milih aku untuk jadi pendampingnya dia, pasangannya dia. Dan ada beberapa orang juga yang tahu kisah aku, yang tahu gimana sakitnya aku, dan akhirnya aku bisa bangkit, aku bisa disayang lagi sama seorang laki-laki yang punya background yang sangat bagus juga. Jadi mungkin dua hal itu, background aku dan background dia, yang bikin netizen jadi simpati. Betul. Dan sebenarnya karena sayang sama Vio juga, nggak pengen mungkin Vio-nya tersakiti. Mungkin bukan karena Marcel nyakitin ya, tapi mungkin karena ada tembok itu, takutnya aku sakit. Hurtful after that. You Sel, gimana? Karena kan ada anak-anak yang juga look up to the Jadi God. kita memang udah sama-sama orang dewasa kan, kita menjalin hubungan di usia yang dewasa, bukan anak kecil lagi. Kita udah membicarakan soal perbedaan agama itu juga. In the beginning? Iya, dari awal sekali kok. Transparan? Iya. Wow, Karena maksudnya kita udah tahu nih, kita sama-sama suka, udah membuka diri, udah menerima, dan mau nggak mau kita juga akan menerima juga perbedaan agama itu kan. Di seperti apa, dan akhirnya seperti yang kita bilang dulu juga, bahwa ya kita nggak akan saling repotin satu sama lain. Kita mau jalanin karena goal kita pertama ini adalah happiness. Kita mau saling membentuk, kita mau bertumbuh bersama-sama. Karena kita juga udah ngomong bukan cuma soal agama juga, tapi juga ini kita ke depan gimana, karena kita bukan cuman berlandaskan ya bucin-bucinan aja gitu. Tapi kita rasional dan logika. Iya, kita rasional dan logika banget. Aku punya obsesi-obsesi yang selama bertahun-tahun tuh kependam kan, kayak mau main kembali ke action, main laga lagi, terus kemudian develop my ability juga di bela diri. Nah, ketemu dia yang paham tentang personal branding. Branding. Aku bilang kalau kamu mau main film action ya, you should show it on your social media sampai orang tuh aware kalau kamu tuh sebenarnya bukan bintang film drama doang, tapi kamu tuh bintang film action. Aku tuh kayak fire gitu loh. Jadi aku berpasangan sama siapapun, aku akan ngeliat potensinya ada di mana, dan aku akan kembangin, ikut untuk support supaya jadi lebih maju lagi. Soalnya tadi kemarin gue lihat kalau nggak salah di postingan berdua kayaknya udah ada produk tuh masuk. Iya ya, udah ada ya, itu ya biasa lah ini. Cocok kan? Di luar rezeki berdua dong. Betul. Iya, jadinya. Tapi if God finally, kita nggak mau mendahului, tapi kalaupun misalnya hidup akhirnya menggiring kalian, akhirnya ternyata berjodoh ternyata. Would you mind untuk memulai rumah tangga dengan different prinsip ataupun driven belief? Kalau itu sih, kalau memang Tuhan maunya seperti itu, aku akan jalan. It's up to God. Karena semuanya kan kita punya pengalaman kemesraan yang luar biasa kan, dari kemarin kemudian sampai akhirnya aku yang tadinya unprepared, unready father, terus tiba-tiba kok bisa ngurusin. Itu aja sampai sekarang aku nggak bisa explain. Aku pernah cerita sama kamu kan dulu waktu hamil Brinet aja Dewi udah beli buku kan, tapi akhirnya buku itu nggak kebaca juga karena naturally keluar, dan itu kan kemampuan itu, ability itu nggak pernah tahu kok ternyata gue bisa ngurus anak. Kalau aku sebenarnya karena since aku baru divorce juga, memang marriage is not my current goals right now. Tapi one day aku pasti akan married. Tapi aku udah belajar di hidup dengan semua kejadian yang ada di hidup aku. Aku udah nggak mau force things lagi. Jadi apapun yang bikin aku happy, aku akan jalanin. Dan aku nggak akan mau mikir kalau aku masih di step 1, aku nggak akan mau mikir
step 10. Kenapa? Karena itu akan ngeberatin langkah aku buat maju ke step 2, ke step 3. Ya? Jadi overthinking. Jadinya akan mengefek hubungan yang lagi ada sekarang. Tapi kalau one day memang jodoh itu di tangan Tuhan menurut aku, di tangan Allah. Kalau memang kata Allah sudah berjodoh, itu pasti akan ada jalannya. Mau bagaimanapun juga caranya, mau ada manusia yang menghalangi atau kita berdua nggak mau gimana, pasti akan jadi. Tetap akan terjadi. Tetap akan terjadi. Tapi kalau memang tidak berjodoh pun, mau segimananya pun aku cinta sama Marcel dan begitu pun sebaliknya, kita nggak akan bisa jadi. Dan ini udah kita omongin. Aku udah pernah ngomong sama dia, Beb, ini itu kita beda agama. And kita punya anak kalau digabungin jadi 5. And it's very hard. Lu udah kayak Kardashian ya, Bom? Yeah. And it's very hard. Tapi kalau one day kita memang harus berpisah karena perbedaan agama kita, ya udah kita akan berpisah secara baik-baik. Even though it's gonna be hurtful loh. It's gonna be hurt. Tapi kan aku udah kalkulasiin semuanya dari sekarang. Kalau emang one day itu akan terjadi, aku pengen hubungan kita ini yang memang membawa banyak hal positif and growth di dalam diri kita masing-masing. Sampai kalau one day kalau memang harus ending, aku tahu pasti akan sakit. Tapi banyak memori yang bagus-bagusnya, yang indah-indahnya. Pelajarannya. Well, I pray the best for both of you guys. Because I know, walaupun kedengarannya gampang teori itu, tapi when you love the person that much dan sudah, you know, you give your heart already, letting him go or letting her go, it's painful. It's freaking painful. Let's move, guys. Yuk. Banyak orang yang akhirnya dalam satu bentuk rumah tangga baru tuh mungkin kalau kalian berdua it's gonna be so much easier, tapi pada saat ada sebutannya sekarang papa sambung, mama sambung, nggak selalu mudah tuh gitu ya kan. Apalagi kalau Vio anaknya usia berapa paling gede tuh? 11 tahun, 4 tahun dan 3 tahun. Si pre-teenagers already. Terus kakak Bernat juga udah 15 tahun gitu. Ada nggak sih maksudnya kalian juga maksudnya mempersiapkan untuk nanti kan kayak Vio misalnya berjodoh, you're gonna be the step mama untuk apa namanya anak-anaknya Marcel juga. Kan anak-anak pre-teenagers ini kan gila loh. Kita yang ibaratnya anak bener-bener kita ngelahirin sendiri aja, kadang-kadang it's challenging. Apalagi kalian yang tiba-tiba datang ke hidup mereka mereka usianya sudah cukup matang gitu. Gimana persiapan itu? Actually Brinette itu bener-bener good soul banget ya, bener-bener baik banget. Ya anak-anak dengan background broken home, kayak anak aku yang pertama, they like that. Emang kayak begitu mereka. Dan Brinette itu mirip sama anak aku yang pertama. Karena ya mungkin sama-sama ada background dari broken home, bapak ibunya udah pisah segala macam. Jadi bener-bener nggak, menurut aku ya, selama aku ketemu Brinette nggak ada challenge sama sekali. Udah ketemu? Dia udah sering ketemu sih. Dia malah bener-bener mau mendekatkan diri gitu sama aku, karena kayak aku kan memang millennials ya 32 tahun, tapi aku tuh karena banyak bergaul sama anak-anak kecil, jadi aku tuh Gen Z vibe banget soalnya, dan aku emang menolak tua, jadi tetap jiwanya muda, jadi nyambung banget. Menolak tua tapi sukain tua ya? Iya, itu pasangan aja tapi diri aku nggak boleh. Terus nggak gimana, the first time you met kakak Brinette gimana tuh? Baik banget, anak itu baik banget, dan anak itu punya hati yang sangat baik. Dia tuh ngalah sama orang, dan dia tuh nggak enakan gitu loh. Dia bener-bener such a nice girl banget menurut aku. Brinette sih memang di luar dugaan, karena dia salah satu yang pushing me untuk give some effort ke dia. Malahan, jadi udah ini itu terus kasih dong, beliin dia coklat kayak gitu, maksudnya jadi nggak ngapa-ngapain, kayak ini 3 bulanan kan jadi nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih apa-apa ke tante Vio. Padahal aku yang kayak ya 3 bulan lucu sih. Loh, emang kalian berapa bulan sih? 4, mau 4 nih, bentar lagi. Udah 4 bulan? Iya. Wow. Ya makanya udah lama banget kan kita kayak menutup baru akhirnya sebenarnya soalnya bulan-bulan itu iya. Jadi udah ada potongan dari IG story aku, dari IG story Marcel digabungin. Tapi pas YouTube-nya tuh yang Vio ngepost itu tuh, karena itu kan vlognya reelsnya bagus, terus lucu banget kan, sweet banget gitu kan. Dan itu juga sebenarnya di luar rencana ya Beb ya, kecepatan. Iya kecepatan, karena jadi waktu itu gini, nggak sengaja. Kita kan kemana-mana selalu berdua bareng kan, kalau kita bisa. Nah waktu itu kita lagi bareng, terus mau surprisein ulang tahun Torik malamnya. Di luar, ya itu kan semua YouTuber ya, Arta, semua Fuji, Fadli. Di luar penalaran aku, ternyata tuh banyak banget kamera. Dan dia aku bawa. Itu yang kamu pakai baju, itu bukan sih Superman? Bukan, itu Halloween ya? Itu Halloween, kita baru jadian. Itu baru jadian, itu di Oktober kan? Karena banyak banget kamera kayak, Beb, I think kita mesti posting ini besok. Karena
kalau udah bocor di YouTube Atta, di YouTube Torik, dan Fuji langsung posting foto dan ada Marcel. Dan sebelumnya memang orang tuh udah ilmu cocok logi. Iya, betul. Kok ada ini Marcel ini sekalian dan udah kayak dua gitu. Tapi kan aku pengen ya kok gue mau keluarnya karena gue yang kasih tahu, bukan karena orang yang posting atau ketangkap jadwal atau gue mau kasih tahu emang karena ini such a good news. Exactly. Karena my followers udah nunggu who's the next yang bisa bareng sama aku gitu, dan mereka punya expectation gitu, dan ternyata aku kasih Marcel, mereka happy banget. Dan karena Marcel kan nggak pernah kemana-mana, tiba-tiba kalau ada event ini, di event apa, biasanya kan cuma olahraga doang. Olahraga, nganter anak, udah Halloween pakai Superman, apaan sih malah? Itu ya udah tanda-tanya ya. Tapi itu gemes loh, gemes. Kamu gemes nggak ngeliat Marcel pakai baju itu? Aku tuh gemes, aku paling gemes sama dia. Pertama kali dia ngajakin ngomong aku lama. Ya pas aku habis Muay Thai itu yang tadi dia cerita, dia tuh mukanya tuh kayak anak SMA malu-malu ngajakin perempuan ngomong. Dan I was like, lu artis, lu artis terkenal even dari gue kecil, gue belum, gue masih pakai pampers aja, lu tuh udah jadi artis. Kok bisa malu-malu ngomong sama gue? Kan kayak lucu banget. Aku pengen reka ulang, ini lucu banget karena gue nonton vlog kalian berdua. Pertama kali Vio akal-akalan pakein Marcel hand cream, ya itu lucu banget, gue ngakak. Karena gue kalau naksir cowok dulu gitu, akal-akalan gue tuh banyak. Dan gemes kan kalau ngeliat cowok, gue tau lo naksir, tapi kok lebih mulus deh gitu ya kan. Aku tuh emang tipe perempuan yang kalau sebutannya sekarang mungkin alpha woman ya. Jadi kayak if I want something, ya udah I'm gonna get it. Gimana caranya I'm gonna get it. Gue gak akan nunggu disuapin atau Prince Charming to save me, enggak. Coba, yang itu Marcel kan diem aja tuh. Ya kan? Terus kamu ngeluarin si hand cream kan. Kamu di sini Bel. Coba, gue pengen tahu. Kita lagi di CNS ya waktu itu. Udah cantik dong lo. Oh, udah cantik. Waktu itu abis ulang tahun Zurio, abis itu dia tuh kan dengan muka malu-malu yang nggak berani natap mata aku lama-lama. Sampai sekarang kayak, Beb, betul. Dia nggak beda. Kalau ngeliat mata dia tuh memang energinya, lu perhatiin deh Mel. Maksudnya mata dia kalau ngeliat orang tuh teng. Enggak, lu badannya udah keker. Tapi iya, dia nggak berani. Mendingan ngadepin orang sangar serem, banyak tato ngajak gue berantem daripada mata-tatapan. Iya tuh. Terus lagi dia nggak berani lama-lama. Jadi kan dia selalu begini terus. Pio, tapi kalau lagi berduaan, berani dong natap lu lama-lama dong. Enggak juga sih. Dia selalu salting. Dan dia selalu bilang, aku ketemu sama kamu, I still have that butterfly in stomach. Aku masih kayak gitu-gitu. Kayak aku juga bilang sama dia, aku sama kamu sekarang, I still love you. Dan aku masih kayak begini, kayak the first day we met. Masih sama. Kalau orang yang bilang, ntar juga lu bosen, sebulan juga lu bosen sama cowok baik kayak gitu. Dia kan cowok baik kan? Iya. Kalau cowok baik itu kan rata-rata notabene-nya nggak challenging, ngebosenin. Enggak, aku justru malah suka kestabilan kayak gini. Pertanyaan. Waktu pertama kali first kiss, siapa yang nyium dulu? Lo atau dia? Dia. Anda nggak berani natap tapi ngasih dulu. Dia, kalau pegangan tangan gue, tapi untuk nyium duluan gengsi gue terlalu gede kayaknya. Bentar, kalau yang pegangan tangan kan Vio bilang ngasih Oke, direka ulang dulu ya. Iya, lo ngasih hand cream, coba. Kan? Terus gue tau nih udah deket gini kan, tapi dia nggak berani ngajak ngobrol aja nggak berani, lagi megang tangan. Oke. Terus gue kayak, nih orang pasti kapalan. Secara kita anak gym, gue juga kapalan soalnya. Terus habis itu gue coba dilihat tangan kamu. Ih gila, kapalannya parah banget. Ntar ya, aku ambilin hand cream dulu. Nih aku juga kapalan, tapi aku pakai hand cream jadi lumayan. Ambil hand cream terus taruh gini. Habis itu gue taruh di tangan terus gue lihat matanya. Dia gimana? Gini, lihat tuh masih sama, lihat mukanya merah kan? Iya kan? Sama. Abis itu dia pegang tangan gue. Lu bukan Superman, lu Superme lu. Kocak. Akhirnya udah berani. Akhirnya dia pegang tangan. Tapi dia gini dulu. Sorry. Boleh nggak aku pegang tangan kamu? Setelah 15 menit dia pegang. Sorry, boleh nggak aku pegang tangan kamu? Terus aku kayak, iya, padahal itu emang kejadian. Akal-akalan lo ya. Kalau first kiss, kalau berani duluan make a move? Di mobil. Jaraknya udah dekat ya. Mau cipika-cipiki. Oh, ini udah pacaran? Enggak, belum. Dari itu. Tapi udah tahu lah saling suka ya. Iya. Kalau tua-tua kan tembak-tembakan nggak perlu ya. Nggak pakai nembak. Seumuran aku aja udah nggak perlu nembak, apalagi. Tapi walaupun nyium duluan, lo yang gini duluan? Enggak. Iya, dia kan Gimana, Cel? Kan mau cipika-cipiki. Ya udah dong, cipika-cipiki. Kayak ya udahlah, cipika-cipiki. Abis itu dia gitu. Oh, berani akhirnya. Karena jaraknya udah dekat. Enggak, dia tuh takut ditolak. Dia kamu nggak bisa ngeliat, tapi aku emang udah mau gitu. Ini Daddy, is he a good kisser? A good kisser.
Meskipun 7 tahun ya, Bo. 7 tahun ya. Ya pas lu ciuman, ya apa tuh? Debu. Sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba. Kalau Vio gimana? Apa yang bikin lo tertarik? Karena she's pretty, seksi ya menurut lo? Emang tipe lo tuh apa sih, Sal? Bukan gue yang jelas. Tapi lo suka putih kan? Iya. Kan dia suka kurus-kurus sebenarnya. Kurus. Kan aku setara. Iya. Kayaknya yang sekarang nih, kalau diobservasi Marcelino dulu sama yang sekarang, memang mengalami evolusi. Evolusi yang lama ya, bukan revolusi ya. Evolusi ya. Ya, 6 tahun loh, jadi evolusi. Jadi standar yang dulu, kayak kalau dulu kan cewek punya tato. Kayak gitu-gitu kan kayak ada sedikit gimana Gak gitu ya. refleks sih, cuma agak sedikit rebel nih susah diatur. Tapi sekarang menarik gitu. Makanya kan pertama kali ketemu langsung tato kamu bagus. Tato kamu bagus ya. Bangke banget. Bagus. Padahal itu kalau otak maksudnya, lu ngeliat tato gue perver loh. Tapi aku enggak sih. Itu karena emang mukanya tuh bukan muka-muka playboy, bukan muka-muka predator gitu, kayak dia tuh mukanya boy next door. Cowok-cowok manis gitu yang aku setelah udah tahu kenal dia pun kan kita ya udah selewatan. Cuma lihat dari pantulan kaca gym. Dari kaca. Gak berani ngajak ngomong. Which part of his body that your favorite the most? Back. That you like the most? His back? Iya. Oh, karena anak cowok-cowok gym kan ini ya, apa namanya, blackout gitu ya ibaratnya. Keriting. Kusut. Backnya sih keren banget. Oh, kamu paling suka backnya? Backnya. Oh, bukan depannya, backnya? Bukan. Oh. Backnya. You? With Vio, which part of her body yang kamu paling suka, Sam? Aku ngelihat dia sih dari atas ke bawah memang semuanya menarik sih. Atas bawah udah lihat semua lo? Maksudnya pas dia pakai baju gym kan sama cowok yang diem. Jadi jangan percaya ya. Jangan percaya. Kalau jadi mobil gosor dulu. Gimana barusan kayak So diem ya kan, tato kamu bagus. Sat taunya. Oh my god. Tapi emang maksudnya senengnya dengan yang sudah menikah duluan gitu. Maksudnya lo emang dari dulu nggak pengen, gue pengen cari yang masih gadis atau apa, enggak ya? Enggak sih. Doesn't really matter. Jadi ini nggak bisa dijelasin juga, Mel. Maksudnya jadi setelah proses brunette, terus nggak lama kemudian kan langsung Vina ngenalin, terus ketemu dia, jadi kayak ya udah gitu. Biarpun waktu itu kita nggak langsung akrab, tapi attention-nya udah pasti. Pas ke gym, hari ini ketemu gak ya? Oh gitu? Udah nanya, hari ini ketemu gak ya? Oh udah ngarep gitu udah. Iya. Tapi selama 2 bulan dia nggak berani ngajak ngomong. Stalking IG-nya dia, terus nggak sengaja kepencet follow, terus akhirnya gue unfollow. Iya, ada kejadian-kejadian konyol juga. Astaga. Padahal udah kenalan, kenapa nggak di follow aja gitu? Tapi Vi kan bedanya 16 tahun. Ya kan, kalau misalnya kalian menikah, do you believe that Marcel yang 16 tahun lebih tua akan tetap masih strong? Percaya. Percaya. I believe that. Dan lu emang senang yang daddy ya? Iya. Apa yang bikin menarik dari seorang daddy? Aku tuh punya daddy issue, jadi memang aku gak pernah tinggal sama orang tua aku dari kecil, dibesarinnya sama opa-om aku, tapi mereka juga sibuk banget. Jadi aku punya daddy issue yang aku tuh hyper independence, aku tuh sangat mandiri, aku bisa ngelakuin semuanya sendiri, dan aku maskulin energinya tuh besar banget. Betul. Jadi bener-bener kayak laki gitu. Nah, si Marcel ini bisa buat bikin aku tuh energinya jadi lebih feminim, aku bisa manja, aku dimanja, diemong, yang which is selama ini aku nggak pernah pacaran sama orang yang laki-laki yang kayak gini. Selalu yang itulah pokoknya. Tapi pas ternyata pacaran sama laki-laki yang bisa manjain, ngemong, itu ternyata lebih enak ya. Wow, oke. Kalau berduaan, sorry untuk sebelum kita move, kalau berduaan manggilnya pernah daddy juga? Enggak. Oke, let's move. Udah mau Valentine untuk menutup vlog. Anyway, I'm so happy for you, Sel, as one of my old friend, dan juga Vio, my new friend. Mudah-mudahan apapun itu di ujung di depan,
ya udah deh benar kata Vio tadi ya, biar hari ini ya kenikmatannya, kesulitan dinikmatin one day at a time ya. Jadi kalau terlalu panjang jauh, tetap pasti kita bikin planning. I know you guys bukan orang yang hanya menjalani karena kan masing-masing sudah punya anak, ada pengalaman. Tapi pasti juga kan kalau overthinking jadi akhirnya nggak bisa enjoy apa yang Tuhan kasih hari ini, right gitu. Tapi boleh dong kalian berdua saling bertatapan walaupun gue tahu lu susah untuk menatap matanya Vio. Ya, I know it's been years. Marcel happy, tapi I think you feel a lot more complete now gitu. Karena biar gimana laki-laki tuh butuh pendamping sih, butuh ada yang masakin, ya kan. Butuh ada yang kalau lo sakit tuh ngurusin. Vio pun dengan ketomboyannya sekarang justru lebih feminin gitu kan, gemes banget malah ngurus. Do you cook for him? No, I'm Gojek. Gojeking. Yang penting taking care of him ya. Tapi kan itu kan, zaman sekarang udah evolving kayak ya aku banyak banget yang masalah buat. Tergantung ini kan relationship tergantung kita maunya kayak gimana. Betul. Gua tahu lo kan orangnya pasif ya. Jadi Vio you go first ya. You go first. Gimana? I don't know, you express how you feel and maybe you being thankful for his presence in your life yang bikin Vio mungkin sekarang ngerasa lebih happy, ngerasa lebih disayangin. Oke, ya. Oke. Kalau mau kiss juga boleh loh. Kalau mau kasih hand cream juga. Oke, Vio you go first. Marcel, thank you for always being there for me. Makasih ya, udah selalu ngurusin aku kalau aku sakit. Terus kalau aku belum pulang malam-malam kamu selalu nungguin aku pulang sampai baru abis itu kamu tidur. Thank you for being a friend, a father, a best friend, everything in my life. I'm so lucky to have you in my life. Bales, dan kalau berdua doang lo nyotol. Kalau berdua di mobil lo nyium. Giliran ini body language aja. Giliran verbal sulit. Harus sayang, ayo. I know it's hard tapi ayo dong. Makasih ya, kamu udah. Lo actor, ayo dong actor. Ayo gak boleh acting. Oh gak boleh acting ya? Gak bisa acting gue kamu. Tatap matanya. Mata Ojan. Ya pokoknya Vio makasih udah nunjukin ke aku kalau ya ada seseorang yang mengeluarkan, ya aku jadi tahu kalau aku tuh masih punya rasa dibutuhin, ya kayak gitulah. Susah juga mau dikasih tahu. Dia emang hatinya halus. Jadi gampang berkaca-kaca matanya. It's okay. Apa tadi kamu bilang? Menunjukkan kepada aku perasaan bahwa aku masih dibutuhkan. Iya, dan bisa nunjukin, kasih kesempatan bahwa aku ternyata masih bisa ngurusin orang dewasa daripada anak kecil. Masih bisa. Apa aja lah pokoknya banyak. Dan juga meyakinkan aku kalau ternyata aku masih bisa maju terus. Jadi aku nggak cuma berjalan di tempat juga bersama anak-anak, tapi aku punya harapan-harapan yang masih bisa dicapai. Itu sih. Iya. Cium dong, halo. Emang boleh di YouTube? Boleh dong. Thank you for showing that love doesn't hurt. Oh, karena yang kamu tahu takutnya cinta itu kan suka menyakitkan. Cinta itu kan suka menyakitkan, tapi you show me that love is not always hurt. Aku juga sayang sama kamu. Gemes banget sih, tapi no matter what the future brings, aku mendoakan yang terbaik untuk Marcel ya, teman baikku, dan juga untuk Vio juga. Semoga benar-benar bisa menjadi pasangan yang selalu bisa saling walaupun bergesekan, growing sama-sama dan dibentuk menjadi karakter yang lebih baik sama-sama. Amin. Ya. Thank you so much for sharing ya guys. Vio, makasih lo udah boleh ngoprek-ngoprek rumahnya lo. Thank you guys for watching. Semoga ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari pasangan ini. Kalau yang nggak baik, it's okay ya, karena nobody's perfect pastinya. And hopefully ada value-value baik yang kalian bisa dapetin. Thanks guys. God bless you. Bye. Bye. God bless you.